Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Windy Makarau. Saya adalah guru IPA di SMT Kristen Ebenezer 1 Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Pembelajaran yang dilakukan di era transformasi sekarang ini menuntut perubahan dari metode pembelajaran konvensional menuju pembelajaran yang bermakna, di mana murid aktif mengeksplorasi, berpikir kritis, dan mengaplikasikan ilmu. Model Sigma, Science, Interaktif, Games, dan Aplikatif, memfasilitasi proses ini melalui eksplorasi fenomena, diskusi, permainan edukatif, dan proyek kreatif pada materi IPA siklus air. Melalui simulasi dan proyek kreatif, murid memahami tahapan siklus air sekaligus menyadari pentingnya menjaga keseimbangan sumber daya air. Kajian lebih lanjut mengenai konsep ini dapat dieksplorasi melalui pendekatan metode STAR berikut ini. Yang pertama adalah situasi. Kondisi yang melatar belakangi pemilihan judul diantaranya murid terbiasa dengan pembelajaran dangkal yang masih berorientasi pada hafalan dan hasil akhir atau nilai, bukan pada proses berpikir. Murid lebih cenderung suka bermain smartphone daripada fokus belajar. Adanya miskonsepsi dari guru bahwa pembelajaran mendalam adalah pembelajaran yang melelahkan karena guru harus memberikan treatment atau perlakuan yang berbeda untuk setiap siswa. Data tersebut diperoleh melalui hasil wawancara terbuka dengan beberapa guru di sekolah. Guru kesulitan menemukan metode atau pendekatan yang tetap. Kurangnya informasi terkait pemanfaatan teknologi, media belajar, interaktif, aplikatif, dan sumber belajar rujukan lainnya yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Mengapa praktik ini penting untuk dilakukan? Praktik pembelajaran mendalam perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam, tentunya dengan metode pendekatan, media, dan sumber belajar yang tepat. Pemahaman yang benar tentang pembelajaran mendalam dalam implementasi kurikulum deep learning juga diperlakukan oleh guru sehingga tidak ada miskonsepsi terkait pembelajaran mendalam. Selain itu, anak zaman sekarang tidak terpisahkan dari teknologi, sehingga lewat praktik baik ini boleh memberikan informasi bagaimana pembelajaran mendalam dengan metode pendekatan saintifik yang terintegrasi dengan media, dengan teknologi, dan aplikasi interaktif. Harapan saya, praktik baik ini dapat bermanfaat bagi para pendidik dalam mengimplementasikan pembelajaran mendalam dan menciptakan suasana belajar yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Yang kedua, tantangan. Untuk mencapai tujuan, pasti ada tantangan dan juga ada jalan keluar yang tersedia. Mindset atau pola pikir yang menjadi tantangan utama, pola pikir para pendidik dapat berubah dengan aksi nyata yang berdampak. Misalnya, dalam implementasi pembelajaran mendalam, perlu diawali dengan asesmen awal untuk menganalisis kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Selanjutnya, tantangan dari segi sarana prasarana yang dimiliki oleh sekolah terkait pemanfaatan teknologi yang bisa saja terkendala jaringan atau kuota internet. Juga kebiasaan peserta didik yang lebih suka bermain menggunakan smartphone. Untuk mengatasi tantangan tersebut, perlu dukungan berbagai pihak terkait. Dalam praktik ini, solusi untuk menghadapi tantangan adalah dengan menerapkan pembelajaran mendalam. Yang ketiga, aksi. Strategi yang digunakan adalah pembelajaran model Sigma, saintifik, interaktif, games, dan aplikatif. S yang pertama adalah saintifik. Pada proses saintifik dimulai dari pengumpulan data melalui pengamatan, melakukan eksperimen, menanyakan, mengolah informasi atau data, hingga mengkomunikasikannya dalam proses penerapan prinsip-prinsip keilmuan. Dan konten yang diterapkan dalam pembelajaran ini adalah siklus air dalam materi, saat, dan perubahan. Pendekatan saintifik diterapkan dalam prinsip pembelajaran mendalam yakni berkesadaran, bermakna, dan juga menggembirakan. Murid diajak untuk memahami, mengaplikasikan, dan merefleksikan ilmu dalam konteks kehidupan nyata sehingga menumbuhkan pengetahuan untuk mengetahui kegunaan dan manfaatnya. Selanjutnya pada prinsip menggembirakan, di mana guru menciptakan suasana belajar positif yang menyenangkan sehingga murid menikmati proses belajar dan memiliki pemahaman yang memuliakan diri. Yang kedua, interaktif. Pada proses interaktif, guru memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran, di antaranya pada tahap pembentukan keyakinan kelas agar tercipta budaya positif di kelas. Selanjutnya, pemanfaatan Padlet.com untuk refleksi sebagai sumber ajar digital dan video pembelajaran yang merupakan media interaktif, serta mengaplikasikan Wordwall, LKPD lewat aplikasi juga Assembler Edu. Dan presentasi menarik yang dibuat dengan mudah melalui Canva Education.
Murid juga terlihat interaktif dalam membangun keterampilan literasi dan numerasi melalui media teknologi yang ada. Ada murid yang bisa mengakses Assembler Edu untuk konten yang diberikan, murid membuat laporan sesuai minat kemampuan, ada yang membuat poster, video, dan juga presentasi digital, 3D, dan ada yang membuat aksi nyata, materi saat dan perubahan siklus air. Setiap proses yang dilakukan di kelas dinilai oleh guru, sehingga menjadi hasil penilaian asesmen formatif. Produk yang dihasilkan juga bisa dijadikan pajangan di kelas, dan yang membuat desain poster maupun video dapat mengirimkan pada link yang diberikan oleh guru dan juga dapat dibagikan melalui media sosial dari murid itu sendiri. Yang ketiga, games. Pada tahapan games, permainan edukatif diambil adalah Clash of Champion atau COC, di mana ada 3 fase dalam menyelesaikan tantangan games ini. Fase pertama, memorize, di mana anggota kelompok menyusun puzzle dan memahami isi materi serta letak gambar. Fase yang kedua yaitu recall, di mana secara berkelompok murid menuangkan pemahaman mereka pada kertas LKPD yang disiapkan guru yang bentuknya sama dengan puzzle yang mereka pecahkan. Dan fase yang ketiga adalah exam, di mana murid diuji lewat kuis seru yakni Kahoot. Dan yang keempat adalah aplikatif. Pada tahap aplikatif, akhir pembelajaran, guru meminta murid untuk membuat proyek kreativitas yang dihasilkan murid, baik berupa poster, bahkan video dokumentasi dan simulasi. Kegiatan ini meningkatkan dimensi profil lulusan, yakni kreativitas, kemandirian, kemampuan berpikir kritis, serta juga kolaborasi. Terlihat, pembelajaran mendalam dengan metode Sigma dapat terwujud. Murid senang, serta dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan dan mengakomodir kebutuhan belajar murid di kelas. Dan pada tahap akhir, setelah asesmen akhir, murid melakukan refleksi terkait pembelajaran yang dilalui. Yang keempat, result dan refleksi. Hasil refleksi berdasarkan implementasi model Sigma pada mata pelajaran IPA terjadi peningkatan signifikan, dan pada hasil belajar IPA presentasi ketuntasan meningkat. Murid terlibat aktif dalam pembelajaran dan menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam penguasaan konsep IPA materi siklus air. Secara mendalam bukan hanya hafalan, tetapi mereka memaknai itu dalam diri mereka sendiri. Meningkatnya prestasi murid dalam dimensi profil lulusan untuk kreativitas, kolaborasi, penalaran kritis, dan juga kemandirian. Penggunaan games edukatif dalam pembelajaran meningkatkan motivasi intrinsik murid, suasana belajar menjadi lebih santai, sehingga mengurangi kecemasan murid dalam pencapaian pembelajaran. Murid tidak hanya menunggu jawaban dari guru, tetapi secara aktif mencari solusi dan mencoba dengan berbagai cara atau pendekatan. Dan yang keempat, refleksi guru, hasil dan dampak dari praktek yang dilakukan terlihat efektif karena semua murid termotivasi dan tertarik untuk aktif dalam pembelajaran, mengikuti setiap proses yang ada, membangun keterampilan literasi dan numerasi, dimensi profil lulusan tercapai, serta mampu menemukan solusi dari tujuan pembelajaran yang diharapkan, yaitu dengan menjelaskan proses yang terjadi dalam siklus air serta menghargai pentingnya siklus air bagi kehidupan. Dan refleksi murid, murid merasa senang, antusias, tertarik, dan dapat menemukan kebermanfaatan dari pembelajaran yang dilakukan lewat diferensiasi konten, proses, dan produk yang telah diterapkan oleh guru. Refleksi sejawat. Refleksi sejawat mendukung praktik baik ini dan merasa hal ini bermanfaat bagi mereka, sehingga guru memberikan praktik-praktik baik untuk teman-teman sejawat. Transformasi pembelajaran melalui model Sigma membuktikan bahwa pembelajaran tidak lagi sekedar menyampaikan materi, tetapi menjadi pengalaman bermakna bagi murid. Melalui scientific interaksi, permainan edukatif, dan proyek kreatif, murid membangun pemahaman secara aktif, mengasah kreativitas, dan menumbuhkan kemampuan berpikir kritis. Sehingga materi IPA seperti siklus air menjadi sarana nyata untuk mengaitkan teori dengan pengalaman sehari-hari, menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan, dan membentuk karakter sesuai 8 dimensi profil lulusan. Dengan demikian, Sigma tidak hanya mentransformasi cara belajar, tetapi juga menyiapkan siswa menjadi individu yang kompeten, kreatif, dan bertanggung jawab terhadap ilmu dan lingkungan. Pembelajaran bermakna terjadi ketika teori bertemu dengan pengalaman nyata. Sigma menjembatani keduanya, membentuk siswa yang cerdas, kreatif, dan peduli lingkungan. Kolaborasi dan dukungan berbagai pihak juga menjadi penentu keberhasilan praktek pembelajaran mendalam yang dilakukan ini. Karena apalah artinya setiap proses yang kita jalani jika hanya berjalan sendirian. Pembelajaran mendalam dengan Sigma, murid senang, sangat saya rekomendasikan karena relevan dengan konteks saat ini dan kodrat murid Gen Z di era transformasi saat ini. Sekecil apapun yang kita lakukan untuk dunia pendidikan, itu merupakan sebuah transformasi untuk menunjang pendidikan di masa yang akan datang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.